Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pemasaran secara umum. Dalam materi pemasaran farmasi ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pemasaran itu. Ada beberapa definisi pemasaran menurut para ahlinya. Yang pertama, menurut American Marketing Association atau AMA. Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan dengan cara-cara yang menguntungkan organisasi dan para pemangku kepentingan. Yang kedua, menurut UK Carter Institute of Marketing, pemasaran adalah proses manajemen yang mengidentifikasi, mengantisipasi, dan menyediakan apa yang dikehendaki pelanggan secara efisien dan menguntungkan. Yang ketiga, pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya, untuk mendapatkan laba dan untuk berkembang. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan, di mana secara langsung berhubungan dengan konsumen. Maka, kegiatan pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Pemasaran farmasi. Ternyata di farmasi itu tidak hanya mempelajari tentang obat-obatan saja, tetapi ada pemasaran farmasi juga. Apa sih pemasaran farmasi itu? Jadi, pemasaran farmasi merupakan subbagian dasar pemasaran di mana nilai pelayanan kefarmasian diaplikasikan. Orientasi pemasaran farmasi tidak hanya sebatas pada produk, tetapi justru memberikan perhatian lebih pada layanan farmasi yang prima, sehingga pemasaran dan praktek pelayanan kefarmasian memiliki sejarah hidup yang panjang dan berdampingan satu sama lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh pemasaran secara umum dan contoh pemasaran di bidang farmasi. Yang pertama itu contoh pemasaran secara umum. Misalnya, seorang pasien memiliki penyakit flu dan batuk, dan beliau ingin beli obat dengan merek yang sama yang sebelumnya pernah dia beli. Karena seorang pasien tersebut telah memiliki rasa sugesti atau rasa biasa dengan obat tersebut dan memiliki keyakinan bahwa obat tersebut bisa dapat menyembuhkan dan mempercepat kesembuhannya. Walaupun sudah berkontraksi kepada dokter, farmasis, dia tetap ingin memiliki obat yang biasa dia beli. Walaupun seorang dokter atau farmasis menyarankan obat generik yang lebih murah dibanding obat yang biasa dia beli. Yang kedua yaitu contoh pemasaran di bidang farmasi. Produk farmasi terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu obat bebas atau OTC over the counter yang bisa dibeli secara bebas tanpa resep dokter. Yang kedua yaitu obat keras atau etikal yang hanya bisa dibeli melalui resep dokter. Di Indonesia, golongan obat keras atau etikal, dokter adalah penentu utama bahkan penentu tunggal dalam pemilihan dan penyembuhan obat kepada pasien. Sedangkan di negara luar, permintaan farmasi terdapat 4 penentu. Yang pertama yaitu dokter, yang kedua farmasi, yang ketiga perusahaan kesehatan asuransi, dan yang keempat yaitu pasien. Farmasi di Indonesia sangat kecil peranannya dalam penentuan obat etikal, walaupun sudah memiliki profesi maupun ahli di bidang ilmunya. Permintaan produk farmasi etikal adalah derivat dari permintaan kesehatan yang ditentukan oleh dokter, tidak boleh pasien sebagai konsumen. Hal inilah yang mempunyai komplikasi yang luas dan kompleks pada pemasaran farmasi, termasuk strategi. Thanks for watching.